Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Khususan anak-anakku kelas 10 MANU Sidoarjo Wali Songo. Semoga apa yang kita pelajari pagi hari ini dapat bermanfaat buat diri kalian sendiri dan juga buat kedua orang tua kalian. Khusus anakku kelas 10 Sya'ilillahilhamul Al-Fatihah. Tak lupa juga kita berikan doa kepada guru-guru kita MANU Sidoarjo yang telah wafat. Semoga kita dapat barokahnya ilmunya dan juga manfaat dari beliau juga. Khususan la ruhi arwahi guru-guru MANU Sidoarjo yang telah wafat. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afu anhu wa nakrim nuzulahu wa wasi madakhalahu. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afu anha wa nakrim nuzulahu wa wasi madakhalaha. Allahumma firlahum warhamhum wa'afi wa'afu anhum wa nakrim nuzulahu wa wasi madakhalahum. Sya'ilillahilhamul Al-Fatihah. Shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Ya, sebelum kita mulai masuk ke materi, tak lupa juga kita berdoa, belajar terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa jalani minal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Ya, masuk kepada bab kedua, yaitu tentang substansi dan strategi dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah. Kemarin kita belajar dakwah Rasulullah periode ke Mekah. Nah, setelah itu Rasulullah beranjak pergi menuju ke Madinah untuk berhijrah di Madinah, yaitu Yastrib. Ya, ringkasan materinya Pak Akbar jelaskan. Untuk kurang lebihnya bisa ditanyakan di timeline e-learning ataupun via WA. Nggih. Disimak bersama-sama. Madinah itu menjadi ruang dakwah baru bagi Nabi Muhammad SAW. Setelah dakwah beliau di Mekah selama 13 tahun itu tidak juga menunjukkan kemajuan yang sangat melejit. Berawal dari respon orang-orang Yastrib, yaitu orang-orang Madinah yang datang ke Mekah pada bulan haji. Di situ kan ada perjanjian Aqabah. Ya, mereka tertarik untuk memeluk dan mempelajari Islam. Hingga akhirnya Islam pun mulai diperkenalkan dan berkembang luas setelah Nabi SAW hijrah ke Madinah itu, untuk membentuk dan membangun masyarakat Madinah dengan ragam suku dan kultur dan budaya masyarakat yang beragam. Rasulullah SAW mempunyai strategi dan substansi bahwa untuk mewujudkan hal tersebut. Nah, peristiwa hijrah ke Madinah ini, ya. Nah, proses hijrahnya ke Madinah ini tidak semudah yang digambarkan. Nah, kaum kafir Quraisy itu terus bertekad menghalangi kaum muslimin untuk berhijrah dari Mekah menuju ke Madinah. Nah, kita masuk ke materi hijrah Nabi Muhammad SAW. Hijrah Nabi Muhammad SAW ini arti kata hijrah. Ya, hijrah di sini yang artinya meninggalkan perbuatan buruk untuk melakukan kebaikan, dari pindah dari negeri kafir ke wilayah Islami yang lebih bermakna, yang lebih suci. Itu adalah pengertian dari hijrah. Ya, dari Mekah dulu kan Rasulullah berdakwah di Mekah. Nah, ini saya gambarkan ini. Ya, kronologi lengkapnya peristiwa hijrah Rasulullah dari Mekah menuju ke Madinah. Yang pertama yaitu hijrah ke Thaif. Ya, ini hijrah ke Thaif. Yang kedua, menawarkan Islam kepada kabilah-kabilah individu. Yang ketiga, perkawinan Rasulullah dengan Aisyah, istri Rasulullah itu. Yang keempat, Isra Miraj. Yang kelima, bai'ah yang pertama. Yang keenam, bai'ah yang kedua. Yang ketujuh, permulaan hijrah.
Nah, ini kemudian usulnya kaum Quraisy untuk membunuh Nabi sayembara, diberikan barang siapa yang bisa memenggal kepala Rasulullah atau membawa Rasulullah secara hidup atau mati akan diberikan 100 unta. Yang ke-10, bertolak dari Mekah. Yang ke-11, diguasur selama 3 hari, berdiam diri di Guasur selama 3 hari. Yang ke-12, bertolak dari Guasur ke Yastrib menuju ke Madinah. Yaitu yang ke-13, singgah di Kuba selama 4 hari. Yang ke-14, sampai di Yastrib, yaitu di Madinah. Nah, kronologi ini saya jelaskan kesimpulannya. Rasulullah itu hijrah ke Madinah, ya. Islam telah berkembang pesat di Yastrib, di Madinah. Sebelum Rasulullah SAW sendiri berhijrah, beliau memerintahkan para sahabatnya lebih dahulu untuk hijrah ke Yastrib. Nah, keberangkatan mereka dilakukan pada malam hari tanpa bergerombol. Sedikit demi sedikit kaum muslimin mulai meninggalkan Mekah, sehingga yang tersisa di Mekah tinggal Rasulullah SAW dan kemudian Abu Bakar dan keluarganya serta Ali bin Abi Thalib. Rasulullah belum berangkat hijrah karena menanti perintah Allah Subhanahu wa taala. Setelah perintah hijrah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yakni Quran surat An-Nisa ayat 100. Quran An-Nisa itu surat keempat ayat 100, ya. Saya tunjukkan Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 100. Ya, ini Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 100. Saya bacakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa may yuhajir fi sabilillahi yajid fil ardi muraghaman katsiran wa sa'ah. Wa may yakhruj min baitihi muhajiran ilallahi wa rasulihi summa yudrikhul mautu faqad waqa'a ajruhu 'alallah wa kana Allahu ghafurur rahim. Yang artinya, dan barang siapa berhijrah di jalan Allah Subhanahu wa taala, niscaya mereka akan mendapatkan di bumi ini tempat hijrah yang luas dan juga rezeki yang banyak. Barang siapa keluar dari rumahnya dan bermaksud hijrah karena Allah dan Rasulnya, kemudian kematian menimpanya sebelum sampai ke tempat yang dituju, maka sesungguhnya pahalanya telah ditempatkan di sisi Allah, dan Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Nah, turunlah surat ini, Quran surat An-Nisa surat keempat ayat 100 ini. Kemudian Rasulullah SAW mulai merencanakan keberontakan bersama Abu Bakar. Ya, hal itu diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Nah, kaum kafir Quraisy ini tidak terima Rasulullah itu pergi ke ke Madinah, ke Yastrib. Nah, kaum kafir Quraisy menjaga ketat Rasulullah di rumahnya tersebut. Nah, diintai Rasulullah itu di kamarnya, diintai, diintip, di jendelanya diintip juga. Nah, para pemuda kaum kafir Quraisy ini melakukan pengintaian dan pengawasan yang ketat di rumah Nabi Muhammad SAW. Mereka berkali-kali mengintip ke dalam rumah untuk memastikan bahwa Muhammad masih dalam rumah dan sedang tidur. Padahal orang yang berbaring di tempat tidur tersebut bukanlah Nabi Muhammad SAW, melainkan yaitu Ali bin Abi Thalib. Ya, Rasulullah itu merencanakan strategi akan pergi ke Yastrib atau ke Madinah. Dengan strategi tersebut, Rasulullah berkata kepada Ali, "Wahai Ali, kamu tidurlah di tempat tidur saya dan juga memakai selimut saya agar gerak-gerik saya tidak kelihatan oleh kaum pemuda kafir Quraisy." Ya. Setelah itu Ali tidur di tempat tidurnya Rasulullah bersama Abu Bakar lewat pintu belakang dan secara berjinjit-jinjit atau pergi meninggalkan rumah Rasulullah tersebut. Ya. Setelah itu Rasulullah minta Ali untuk memakai mantel hijau itu yang dimiliki
Atas pertolongan Allah, Rasulullah SAW dan juga Abu Bakar bersama Abu Bakar berhasil keluar dari rumahnya tanpa diketahui oleh para pemuda tersebut. Nah, kan si pemuda kan kafir Quraisy ini mengintai Rasulullah juga ngantuk-ngantuknya. Rasulullah pergi itu pada waktu malam hari. Rasulullah dan Abu Bakar berangkat pada hari Kamis tanggal 1 Rabiul Awal tahun ke-53 dari kelahiran Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dan Abu Bakar malam itu menuju ke Yastrib. Sebelum dua anak Abu Bakar, Aisyah dan Asma telah menyiapkan bekal secukupnya untuk perjalanan itu. Kemudian Nabi Muhammad SAW ditemani Abu Bakar berangkat bersama Abdullah bin Uraikid, penunjuk jalan hingga sampai di Gua Sur. Ya, orang tiga ini. Karena Rasulullah di malam hari tidak tahu lewat mana jalan-jalan yang lebih mudah, yang lebih gampang dilalui di malam hari dan tidak diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Nah, setelah berhenti di sana di gua, guna Rasulullah khawatir dengan para sahabatnya di Mekah di rumahnya, si penunjuk jalan tersebut disuruh Rasulullah untuk kembali ke Mekah. Nabi Muhammad dan Abu Bakar itu hanya menjelaskan siasat sebagai manusia biasa. Dalam persembunyiannya mereka tetap memasang telinga, tetap mengintai Rasulullah itu di Mekah itu. Di Gua Sur itu mengintai melalui Abdullah bin Abu Abdullah bin Uraikid. Nah, Abdullah bin Uraikid adalah telinga Rasulullah untuk mengintai, kalau sekarang Badan Intelijen Negara. Ya, setelah itu Rasulullah menanyakan kabar di Mekah, bagaimana si Abdullah perkembangannya. Oh, di Mekah sangat-sangat menakutkan ya Rasulullah. Kenapa begitu? Ya, para kaum kafir Quraisy ini membuat sayembara. Loh, kok bisa? Nah, ya, untuk membunuhmu ya Rasulullah, ya Muhammad, membunuhmu. Barang siapa yang berhasil membunuh Rasulullah, memenggal kepala Rasulullah, baik hidup maupun mati, akan saya berikan 100 unta. Nah, diberikan sayembara. Otomatis kaum kafir Quraisy bergegas untuk mencarikan Rasulullah SAW. Loh, dibuka rumahnya. Loh, kok Ali ini? Ya. Kemudian Ali tanya, di mana Muhammad? Saya tidak tahu. Ya, kaum kafir Quraisy. Dan kaum kafir Quraisy mengadu kepada pemimpinnya. Setelah itu kaum kafir Quraisy mencari Rasulullah berada di mana. Nah, itu. Kemudian kaum kafir Quraisy ini menuju ke gua tersebut. Nah, setelah bersembunyi di gua tersebut, Rasulullah bersama Abu Bakar. Abu Bakar khawatir. Khawatir kenapa? Rasulullah itu ketahuan dengan kaum kafir Quraisy yang akan dibunuh. Nah, si Nabi Muhammad, Rasulullah mengatakan begini, tenang saja Abu Bakar, kita tidak usah khawatir karena Allah ada di sisi kita. Demi Allah, wahai Rasulullah, kalau salah seorang dari mereka melihat ke tempat letak kakinya, niscaya dia akan melihat kita. Nah, Rasulullah menentamkan hati Abu Bakar, tenanglah wahai Abu Bakar, jika kita berdua saja di gua Sur ini, maka yang ketiganya yaitu Allah. Janganlah kamu khawatir, sesungguhnya Allah itu ada bersama kita. Nah, kemudian diberikan pertolongan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah 3 hari di Gua Sur yang saya tuliskan di kronologinya itu tadi, ya, keesokan harinya Amir bin Fuhairah dan Abdullah bin Uraikid datang ke tempat Rasulullah SAW dan Abu Bakar bersembunyi dengan membawa 2 ekor unta. Rasulullah SAW bersama Abu Bakar, Amir bin Fuhairah dan Abdullah bin Uraikid beranjak untuk melakukan perjalanan hijrah. 2 unta beriringan ke barat berbekal makanan yang diikat dengan sobekan sabuk Asma. Abu Bakar membawa seluruh uang simpanannya, yaitu sebesar 5.000 dirham. Mereka berjalan berputar menuju arah Tihamah dekat Laut Merah, yaitu arah yang paling aman untuk dilalui
dan tidak diketahui oleh kaum kafir Quraisy. Melalui jalur yang paling jarang dilalui manusia ini, baru kemudian mereka berbelok ke utara menuju ke Yastrib, arah ke Madinah. Menapaki teriknya gurun, siang malam mereka terus berjalan hingga ingin menuju ke Madinah, yaitu agar Rasulullah aman di sana. Kaum kafir Quraisy pun segera menyelenggarakan sayembara tersebut. Siapapun yang mampu menangkap Muhammad baik dalam keadaan hidup maupun mati, ia berhak mendapatkan hadiah 100 ekor unta. Ketika Nabi Muhammad SAW sampai di suatu tempat bernama Hudaidin, perjalanan mereka diketahui oleh seorang penduduk dusun tersebut yang mengenal wajah Nabi Muhammad SAW. Dengan segera ia melakukan kepada kepala kepemimpinannya, yaitu siapakah itu? Dalam sebuah cerita disebutkan yaitu Suraqah bin Ju'shum. Suraqah bin Ju'shum ini asalnya tahu itu bahwasanya Rasulullah, yakin bahwasanya itu Rasulullah, tapi Suraqah ini tak percaya dengan omongannya si dusun tersebut, orang dusun tersebut. Ya Suraqah, ini ada Rasulullah yang melewati desa kita. Nah, asalnya si Suraqah tahu, kemudian Suraqah menjawab, oh tidak, saya tidak percaya dengan Nabi Muhammad melewati desa kita. Takutnya kalau banyak orang yang tahu Rasulullah berasal di desa tersebut, maka banyak sekali kaum kafir Quraisy yang mencari Rasulullah untuk memenggal beliau. Nah, otomatis pemikiran Suraqah ini tidak mau. Pintar sekali Suraqah ini tidak mau, karena yang harus mendapatkan hadiah tersebut adalah saya, bukannya kaum kafir Quraisy. Nah, setelah itu segeralah ia memacu kudanya Suraqah itu untuk mencari Rasulullah SAW dan Abu Bakar yang belum jauh dari sana. Setelah mendekati Nabi Muhammad SAW, kudanya itu terperosok ke pasir sehingga ia terjungkal. Ia bangkit dan kembali mengejarnya lagi. Akan tetapi laki-laki kudanya terperosok lagi. Hal itu terjadi sampai 3 kali, hingga ia mengira usahanya itu hanya akan membahayakan jiwanya saja. Akhirnya Suraqah itu meminta Nabi Muhammad SAW untuk berhenti, dan akhirnya ia meminta maaf atas perbuatannya. Nabi Muhammad SAW pun dengan hati yang sangat lapang dada kemudian memaafkan dan memintanya untuk berjanji tidak akan memberitahukan kepada siapapun bahwasanya saya berada di desamu, di desa tersebut. Nah, setelah berhari-hari berjalan melintasi gurun pasir, Nabi Muhammad SAW sampai di desa Khuba. Nah, Khuba ini adalah sebuah desa yang terletak di 2 mil selatan Madinah. Nabi Muhammad SAW singgah di Khuba dan mendirikan masjid di atas tanah milik Kultum bin Hamdan, keturunan keluarga Bani Amr bin Auf dari golongan Aus. Sekarang masjid itu dikenal dengan Masjid Quba. Nah, Masjid Quba ini merupakan masjid yang pertama dibangun dalam sejarah Islam. Masjid Quba adalah masjid yang pertama dibangun dalam sejarah Islam. Nah, jangan dilupa, ini perlu digarisbawahi, beliau singgah di sana selama 4 hari untuk meneruskan perjalanan ke Madinah. Pada Jumat pagi, beliau berangkat dari Khuba dan tiba di perkampungan Bani Salim bin Auf persis pada waktu sholat Jumat. Lalu sholatlah beliau di sana. Lah, inilah sholat Jumat pertama dalam Islam. Nah, sambil perjalanan, kemudian di masjid tersebut, yaitu pertama kali juga Rasulullah SAW khutbah, khutbah pertama di Khuba ini, di perkampungan Bani Salim bin Auf. Nah, oke. Setelah itu Mekah, kronologinya seperti itulah. Di Madinah, faktor-faktor pendorong Rasulullah hijrah ke Madinah karena ada penduduk Madinah yang berikrar memeluk agama Islam di sana, di Yastrib, di Madinah, dan adanya pemboikotan yang dilakukan kaum kafir Quraisy untuk membunuh Rasulullah itu tadi yang saya jelaskan, akan diberikan 100 unta. Bahwasanya barang siapa yang bisa membunuh Muhammad atau memenggal kepala Muhammad secara hidup-hidup ataupun mati, maka akan saya berikan 100 unta tersebut. Nah, ini oke. Setelah itu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini menuju ke Madinah. Nah, dalam ini ada 3 subbab. Subbab yang pertama yaitu dakwahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Madinah. Pada periode Madinah ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berlangsung selama 10 tahun. Dakwah Nabi Muhammad ini di Madinah ini berlangsung selama 10 tahun. Nah, materi dakwah di Madinah itu selain 89 surat yang turun di Mekah, juga 25 surat yang turun di Madinah ini. Nah, isi materi surat yang turun di Madinah ini yaitu masalah sosial kemasyarakatan. Peperangan yang dilakukan oleh Rasulullah SAW bertujuan untuk membela diri, kemudian menjamin kelancaran dakwah, dan juga untuk memelihara umat Islam agar tidak dihancurkan oleh bala tentara Persia dan Romawi. Nah, itu dulu tentara Persia dan Romawi adalah yaitu kabilah yang paling kuat di masa tersebut. Nah, sebab yang kedua, usaha-usaha Rasulullah SAW dalam mewujudkan masyarakat Islam. Nah, Rasulullah ingin mewujudkan semuanya itu masyarakat Islam yang yaitu suci, rahmatan lil alamin. Yang pertama yaitu membangun masjid. Yang kedua, mempersaudarakan antara kaum muhajirin dan ansor. Itu bisa kalian buka di LKS-nya masing-masing. Perjanjian saling membantu antara umat Islam dan non-Islam. Yang keempat, meletakkan dasar-dasar politik, ekonomi dan sosial yang Islami demi terwujudnya masyarakat madani. Okay. Nah, sebab yang ketiga yaitu strateginya dakwah Rasulullah SAW pada periode Madinah. Ya, strateginya yang pertama yaitu berdakwah dimulai dari diri sendiri. Yang kedua, cara atau metode melaksanakannya dakwah sesuai dengan petunjuk Allah Ta'ala dalam surat An-Nahl surat 125. Ya, dakwahnya ini harus diasisi dulu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setelah Allah menurunkan surat, baru Nabi Muhammad melaksanakan dakwahnya. Karena apa? Karena Islam itu adalah petunjuk, agama yang rahmatan lil alamin, agama yang diberikan kepada Nabi Muhammad untuk disebarluaskan, yaitu agama yang benar-benar, agama yang suci, yang mengajarkan kepada kita tentang berbuat baik, kemudian sopan santun, yaitu tidak melakukan pembunuhan, kejelekan, yang pada intinya agama Islam ini mengajarkan kita untuk bersikap positif, dalam kurung menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang ketiga, berdakwah itu hukumnya wajib bagi Rasulullah dan umatnya. Berdakwah dilandasi dengan niat yang tulus dan ikhlas. Okay? Nah, setelah kita mempelajari semuanya ini, hikmahnya yang pertama, cerdas dalam mengambil keputusan. Nabi Muhammad SAW adalah orang yang memiliki kecerdasan yang luar biasa dalam mengambil keputusan dan tindakan. Kedua, ketabahan dalam menerima cobaan. Nah, ini Nabi Muhammad SAW dan para sahabatnya ini melakukan hijrah ke Madinah merupakan akibat dari kekejaman kaum kafir Quraisy yang sangat-sangat memalukan terhadap kaum muslimin tersebut. Ketabahan dalam menerima cobaan, hikmah dari teladan misi visi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sekian, terima kasih pembelajaran pada pagi hari ini. Semoga apa yang kita pelajari pagi hari ini bisa bermanfaat buat kalian semua dan juga untuk celengan kedua orang tua kalian. Terima kasih, sekian. Saya Pak Akbar. Jangan lupa juga untuk belajar di rumah sendiri, dan minggu depan ada materi lagi, dan jangan lupa di situ ada pembahasan tentang yang keluar-keluar atau kisi-kisi UTS yang keluar itu apa saja.
Ya, kisi-kisi yang keluar apa saja bisa kalian simak di videonya Pak Akbar atau di bahan ajar e-learning. Ya, terima kasih. Saya Pak Akbar mengucapkan banyak-banyak terima kasih yang sudah mendengarkan, yang sudah memahami apa kalimat atau kata-kata dari Pak Akbar ini. Terima kasih banyak. Semoga kalian diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan jasmani maupun rohani. Amin amin ya rabbal alamin. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.